Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Oke, sebagai energi pembuka tentu ini kartu yang sangat positif ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah lambang perubahan. Perubahan baik secara kondisi keadaan, situasi, sikap, seperti itu teman-teman. Nah, perubahan secara sikap mungkin bakal lebih dewasa, lebih bijak, lebih bersabar, ya kan? Setelah mungkin bisa saja melewati berbagai macam ujian ya teman-teman. Dan kemudian mungkin juga perubahan secara keadaan. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa nih. Ya, ini biasa perubahan dalam arti kondisi kehidupan sosial teman-teman. Ini kebanyakan seperti itu. Ya, kehidupannya bakal makmur gitu, terlihat bakal lebih makmur karena ada sebuah kemenangan untukmu nantinya teman-teman. Ya, nah jadi terlepas dari apapun yang akan kamu dapatkan, tentu yang jelas ini ada sesuatu hal yang baik untuk teman-teman ya. Ada kabar baik lah. Kita akan lihat dari energi kartu berikut. Aku punya Three of Pentacles, 3 koin teman-teman. Nah, 3 koin ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang ya adanya hal-hal tak terduga yang akan terjadi. Sebuah keajaiban yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Berbicara masalah hal-hal tak terduga teman-teman. Ya mungkin saja energi ini berkaitan dengan apa ya? Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik yang akan membawa sebuah keberuntungan untuk kamu, ya kan? Mungkin dia memberikan kamu pekerjaan, mungkin dia menawarkan kerjasama bareng, mungkin dia menawarkan bantuan. Ya pokoknya setiap solusi yang mungkin kamu miliki bisa saja akan terselesaikan nantinya. Ya, setiap masalah yang ada, teman-teman. Oke. Dan kemudian keajaiban ini juga mungkin saja berupa apa ya? Seseorang yang pergi meninggalkan kamu itu bakal kembali kepada kamu. Ya, ada indikasi seperti itu juga. Dan kemudian seseorang yang mungkin kemarin apa ya, habis nipu kamu teman-teman ya, ternyata dia datang kembali gitu loh. Dia untuk meminta maaf ataupun mungkin untuk mengembalikan apa yang dia ambil dari kamu, itu bisa saja. Oke, nah kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ten of Wands, 10 tongkat muncul hadir. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu ketiga ini teman-teman. Cukup dan sangat menggambarkan di sini ya. Tentang bagaimana sebuah kesulitan sebenarnya. Tentang bagaimana kamu sedang berupaya berusaha untuk apa ya teman-teman. Selesai ya, menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan yang selama ini selalu membelenggu kamu. Tidak dapat dipungkiri, perjalanan kehidupan kamu itu cukup berat, sulit, rumit teman-teman. Ya kan? Tantangannya itu selalu ada saja, ujiannya selalu saja ada, teman-teman, nggak ada hentinya gitu loh. Terkadang ini juga yang mungkin membuat kamu tuh ngerasa lelah, capek ya kan, terkadang ingin berputus asa,
gitu. Tetapi ketika kamu berputus asa, seakan-akan dunia banyak yang mentertawakan kamu, teman-teman. Tentu kamu nggak ingin dong ketika banyak orang yang mentertawakan kamu karena keterpurukan kamu. Nah, sebenarnya kamu dari mereka harus punya mindset yang lebih baik. Artinya, seterpuruk apapun, ya kamu harus berjuang, gitu ya. Karena semakin kamu nantinya bisa bangkit sukses, kamu akan bisa membungkam kok mulut busuk orang-orang yang mungkin selalu saja merendahkan kehidupan kamu, mandang sebelah mata kehidupan kamu. Ya, semua orang punya kesempatan, peluang yang sukses, tentunya yang sama, teman-teman. Ya, yang membedakan hanyalah bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan itu saja sih. Kerja keras, ikhtiar, doa, sabar itu ya, teman-teman. Nah, kemudian aku punya justice. Wow. Sebagai energi penutup, teman-teman, justice ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kestabilan, keseimbangan, kemenangan. Kalau aku katakan sih sebenarnya energi ini sangat-sangat istimewa loh, teman-teman. Ya pada akhirnya perjuangan kamu akan membuahkan hasil yang baik. Perjuangan kamu akan membuahkan hasil yang positif. Kemenangan demi kemenangan. Keberuntungan demi keberuntungan. Mungkin juga ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu, ya kan? Jadi sesuai dengan apa yang aku katakan pada kartu pertama, teman-teman. Ada kabar bahagia, kabar baik yang akan kamu dapatkan dalam pekan ini. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Libra ya dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan kamu nih dalam pekan ini? Apakah ada kabar baik? Nah, pada kartu yang pertama aku punya kartu cangkir ya, 4 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Ya, melihat tentang bagaimana energi ini dapat aku akui, teman-teman. Energi ini menggambarkan tentang sebuah kondisi keadaan yang sepertinya memang kurang begitu baik-baik saja, ya kan? Bukan berarti sih buruk banget, enggak, ya. Masih cukup stabil, tetapi aku lihat begitu banyak kebutuhan, ya begitu banyak pengeluaran yang harus kamu lakukan, gitu loh. Jadi seolah-olah pemasukan yang mungkin nggak sesuai dengan pengeluaran ya yang terjadi. Jadi mungkin ini yang membuat kamu bakal pusing. Namun satu hal yang harus kamu pahami, teman-teman, ya kan, yang namanya kehidupan kita tidak tahu nih kapan rezeki bakal datang di dalam kehidupan kamu. Tetapi mungkin dengan beberapa tanda-tanda yang bisa saja berpotensi akan terjadi, ya kan? Ini cukup terlihat, teman-teman, tentang bagaimana akan adanya ya rezeki-rezeki yang mungkin nggak kamu sangka sebelumnya. Nah itu. Nah ternyata benar. Aku punya kartu pedang, teman-teman. 8 pedang muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan tentang bagaimana ya kamu lagi terbelenggu memang ya dari kondisi keuangan yang cukup dan sangat rumit, teman-teman ya. Aku akui mungkin kebutuhan besar di sini itu menyangkut tentang hutang piutang ya, mungkin menyangkut tentang apa ya, teman-teman. Eh ini sih bisa saja kebutuhan yang tiba-tiba meledak ya, banyak kebutuhan yang harus kamu beli, kamu miliki, nah seperti itu. Nah, kemudian aku punya The Hero Pen. Oke, nice. The Hero Pen muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Sebagai energi penutup, teman-teman, ini kartu yang sangat positif sih. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru, penaklukan ya. Dan energi ini menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya teman-teman kamu akan memperoleh sebuah kondisi keuangan yang bakal stabil, ya kan, seakan-akan bakal ada penaklukan di sini. Jadi untuk masalah keuangan bakal ada kabar baik ya. Oke, insya Allah akan lebih lancar. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya 4 pedang, 4 koin, dan the Chariot. Oke, hati-hati dan waspada, teman-teman ya. Banyak banget yang menginginkan kehidupan rumah tangga kamu tuh hancur. Baik dari pihak ketiga ataupun dari pihak-pihak yang sepertinya tidak senang melihat kamu harmonis, bahagia, ya kan.
seseorang sepertinya sedang mengincar dia dan mungkin harta kamu. Ya, ataupun mungkin juga bisa saja mengincar kamu, menginginkan kamu ya. Jadi akan begitu banyak godaan dan cobaan di sini teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk sama-sama saling menjaga sebuah komitmen. Ya, komitmen ini sangat penting di dalam sebuah hubungan teman-teman. Dan ketika sudah diberikan sebuah kepercayaan, ya tentu harus dijaga dengan baik. Jangan sampai ujung-ujungnya sebuah penyesalan gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Two of Pentacles, 2 koin. Wow, ada Ten of Cups. Dan kemudian aku punya The Devil, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu ya kan. Sebenarnya sih, kalau aku lihat hubungan kamu saat ini lagi rumit gitu ya. Nah, kenapa lagi rumit teman-teman? Aku melihat ada sebuah kebimbangan, keraguan diri kamu gitu untuk melanjutkan sebuah hubungan, ya. Nah, ternyata aku punya The Devil di sini. Ini ada sebuah energi yang berusaha mungkin mempengaruhi kamu ataupun mempengaruhi dia. Ya bisa jadi dia juga yang lagi bimbang. Ya kalau nggak kamu ya dia gitu loh teman-teman. Nah, kebimbangan di sini karena apa ya kan? Karena memang ada sebuah energi yang sepertinya berusaha untuk mempengaruhi teman-teman. Ya kan, mungkin seseorang yang ini apa ya, sebuah godaan, ya sebuah godaan yang datang yang mungkin terlihat lebih baik gitu. Jadi seakan-akan menimbulkan sebuah kebimbangan. Mungkin terlihat lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, ya lebih semuanya teman-teman. Tapi itu hanya awal gitu loh. Terlihat baik di awal, tapi nggak akan membawa sebuah kebahagiaan. Ya itu godaan sebenarnya, sama. Ya. Nah, bagaimana ya tentu harus benar-benar bisa apa ya teman-teman ya. Menjagalah hubungan tersebut dengan baik. Ya kan jangan sampai penyesalan juga terjadi di dalam kehidupan hubungan asmara kamu ketika kamu memilih seseorang yang tidak tepat ataupun mungkin kebalikannya deh teman-teman ya, menyia-nyiakan orang yang tepat gitu. Oke, next poin terakhir, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Aku punya demon, ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran, ya. Kesulitan kamu untuk mencapai kebahagiaan ya. Sepertinya memang selalu ada saja kendala masalah yang kamu hadapi, teman-teman. Dan kemudian aku punya The Empress. Oke. Namanya kehidupan ya, terkadang ketika belum jodohnya, teman-teman, ya jangan bersedih. Ketika mungkin memang apa yang selama ini sudah datang hadir di dalam kehidupan kamu ternyata lepas kembali. Iya, anggap saja itu belum rezeki kamu juga, teman-teman. Apapun itu, baik pasangan ataupun entah masalah karir, pekerjaan dan usaha bisnis gitu ya. Jadi terlepas dari apapun itu, teman-teman yakin gitu loh bahwasanya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal yang bakal lebih baik dari apa yang mungkin pernah kamu dapatkan kemarin, teman-teman. Ya, di Empress ini kartunya menggambarkan bahwasanya kamu bakal lebih bijak, kamu akan lebih apa ya? Lebih matang nantinya gitu. Jadi ketika kamu sudah matang, kamu akan mendapatkan energi yang juga matang. Ya artinya sudah siap gitu loh. Jadi nanti nggak bakal lama-lama ketika mungkin dekat ya langsung bertunangan menikah ya bagus seperti itu ya teman-teman. Amin ya. Semoga cepat segera ketemu jodohnya deh. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Wow, Temperance, 8 cangkir, dan aku punya Queen of Wands. Oke. Nah, kudu ada perjuangan ya, teman-teman. Perjuangan dan pengorbanan ketika tertarik ya, ketika ingin mendapatkan energi dari dia gitu loh. Dia ingin melihat apakah kamu benar-benar serius dengan dia, berkomitmen dengan dia, teman-teman. Dan kemudian mungkin juga sebaliknya ya, ketika mungkin ada seseorang yang mendekati kamu, kamu ingin agar seseorang yang mendekati kamu harus ada perjuangan dan pengorbanannya, teman-teman. Agar kamu yakin ketika sebenarnya sih sama-sama berharap hal yang terbaik gitu ya. Mungkin karena ada beberapa track record yang selalu gagal, jadi ya lebih selektif. Mungkin seperti itu. Bagus sih. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Libra. Nah, aku punya tanggal
28, 10, 9, 20, 30, 26, tanggal 5, 22, 23, tanggal 4, 24, dan tanggal 1. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.